Pemirsa Intens investigasi. Kasus uang donasi Agus Salim memang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru di luar masalah uang donasi itu sendiri. Salah satu masalah intern antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo, di mana berawal dari kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhad beberapa waktu lalu. Kini justru Farhad pun melaporkan Denny Sumargo dengan pasal ujaran kebencian, mengingat dirinya dilaporkan oleh Farhad Abbas. Lantas, seperti apakah Denny Sumargo yang rupanya juga telah melaporkan Farhad Abbas ke pihak kepolisian? Lalu, pasal apa yang dilaporkan oleh Denny Sumargo kepada mantan suami Nia Daniati tersebut? Dan seperti apa pula Farhad Abbas yang sebelumnya justru mengatakan tidak ada kata damai bagi Denny Sumargo. Namun jika Denny Sumargo ingin Farhad mencabut laporannya, Farhad pun meminta agar Denny Sumargo meminta maaf kepadanya secara baik-baik dan juga sopan. Dan bagaimana dengan tanggapan Yolo Ine yang juga baru saja dilaporkan ke polisi oleh Tengku Zanzabella atas pasal pencemaran nama baik? Dan seperti apa juga respon Farhad Abbas ketika mendapat salam I love you dari Yolo Ine? Di sisi lain, seperti apa juga pertemuan antara pihak Agus dan pihak Novi pada hari Jumat lalu yang berakhir dengan deadlock alias jalan buntu, akhirnya juga mendapatkan reaksi dari pengacara Novi yaitu Herwanto. Hingga Herwanto pun menanggapi terkait ketidakhadiran Farhad dan juga Agus di forum pertemuan tersebut. Dan bagaimana pula Krishna Murthy yang menyampaikan soal keikhlasannya membantu Agus dalam pengobatan matanya, di mana tidak ada niatan buruk ataupun mengharapkan imbalan. Karena dalam kasus Agus ini, Krishna Murthy pun memang mempunyai sebuah tujuan baik, yaitu untuk membela kebenaran bagi Agus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, diketahui oleh publik sebelumnya bahwa kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhad Abbas beberapa waktu lalu pada akhirnya berbuntut panjang dengan Farhad Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 7 November 2024 lalu, yaitu melaporkan dengan pasal ujaran kebencian. Namun kini, tanpa diketahui publik, Denny Sumargo pun ternyata juga sudah melaporkan Farhad Abbas ke pihak kepolisian dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Lantas, dilaporkan dengan pasal berapakah Farhad Abbas oleh Denny Sumargo? Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP terkait MA ya. Masalah yang terkait apa? Tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi begini, ya silakan. Pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Akhirnya itulah semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut.
Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu, dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Anggapannya nih Bang terkait Abang maaf nih sudah dilaporkan sama Densu. Tadi Densu, saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja kalau dia merasa itu. Yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau mau laporkan kita nggak ada masalah. Nah, sekarang saya kan belum tahu, nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari Abang gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok dia. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi Abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Jadi tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman Bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam. Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? Tapi laporan Abang di Polres kan, masih jalan atau gimana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu. Dia kan ngomong begitu sampai ke rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lu klarifikasi sudah selesai. Di luar itu dia mulai baru ketahuan rupanya dia menantang saya mencabut pedang. Itu aja persoalannya. Sementara itu, Farah Tabas sebelumnya juga sudah memberikan peringatan kepada Denny Sumargo bahwa dirinya tidak ada damai dengan pemain film 5 cm ini dan tidak akan mencabut laporannya terhadap Denny Sumargo. Meski begitu, Farah Tabas pun sempat mengatakan bahwa jika Denny Sumargo ingin dirinya mencabut laporan, maka Denny Sumargo harus meminta maaf kepadanya dengan cara sopan dan juga baik-baik, seperti merapatkan kedua tangan serta menunduk. Nah, tergantung Densu. Kalau dia masih begini ya berlanjut, gitu kan? Tapi kalau dia begini ya beda. Ini tanah Jawa Densu, monggo, bukan monggo. Kita ini ngelapor, masa kita ngelapor kita bilang damai? Yang dilapor dong bilang kita damai ya, baru. Kita udah dipermalukan orang. Lapor, damai, diketawain kita orang, betul nggak? Tapi kalau dia bilang, oke, kita damai Farhat, gitu kan? Dia bilang singkam manji, gitu kan? Sama kita ini sama-sama. Kita sama berdiri tinggi, sama rendah duduk, nah itu mantap. Tapi kalau masih siri-siri napace ya susah gitu. Ya, kalau bicara etika itu, kalau orang minta maaf itu ya bukan terjauh kan. Adalah saatnya nanti, mungkin di kepolisian, bisa jadi di warung nggak sengaja. Selain itu, diketahui bahwa Tengku Zanzabela sudah melaporkan Yolo Ine ke polisi dengan alasan Yolo Ine sudah menyebarluaskan data pribadi Tengku Zanzabela ke publik dan mengolok-olok hingga mencemarkan nama baiknya. Dan ternyata masalah pelaporan itu pun sudah diketahui oleh Yolo. Apalagi Yolo Ine pun sudah mengetahui bahwa pengacara Tengku Zanzabela adalah Farah Tabas. Dan mengetahui kabar tersebut, Yolo Ine pun bahkan mengucapkan I love you kepada Farah Tabas. Dan ternyata Farah Tabas pun sudah mengetahui juga ketika Yolo Ine mengucapkan kalimat I love you kepadanya. Farah Tabas justru mengatakan bahwa kalimat Yolo Ine yang menyebutkan I love you kepadanya tersebut justru karena ia sedang ketakutan dan juga stres, serta nyalinya pun sudah ciut karena sudah dilaporkan oleh Tengku Zanzabela. Farah Tabas pun juga mengatakan bahwa Yolo Ine bukan sedang takut dengannya, melainkan takut dengan proses hukum yang sedang berjalan. Farah Tabas sebelumnya juga mengatakan bahwa barang siapapun yang mencari gara-gara dengannya akan ia permasalahkan. Dan menyerang kami, termasuk juru bicara kita, Zanzabela. Hari ini kita laporkan kembali Yolo ya, dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Dan diterima, tunjukkan, silakan.
Langsung yang bersangkutan menunjukkan supaya dia nyatakan bahwa kita nggak main-main ya. Semenjak Yolo diam, dia langsung kita laporkan. Silakan Mbak Zanzabela. Pasal 27A Junto pasal 45 ayat 4 dan 6. Ancaman hukumannya 4 tahun ya. Sudah keterlaluan ya, menurut saya memang harusnya dilaporin karena udah benar-benar udah terang-terangan, udah terlalu vulgar gitu. Semua itu pencemaran nama baik gitu. Menyebarkan resep. Ya, menyebarkan resep, bahkan foto, ada ya. semua. Bukti-buktinya apa ya? Lebih dari 12 video dan screenshot. Serta juga dari pengakuan-pengakuan orang yang menyebarkan dokumen yang sifatnya rahasia. Nggak ada kata damai buat si Yolo ini. Oh, udah laporin ya? Udah. Congratulations Farhat. Dia kan punya hak untuk melaporkan. Ya laporkan lah. Mungkin apa sih yang mau kakak sampaikan kepada Farhat Abbas? Farhat semangat. Siapa tahu jodoh sama Zanzabela. Artinya nanti kalau ada pemanggilan akan siap datang nggak kak? Siap dong. Saya warga negara yang baik. Makasih kak. Ada rasa kangen ya? Iya kangen tahu Farhat. Apa yang mau disampaikan kak kalau ketemu? I love you. Yolo udah takut, udah stres dia. Udah ciut nyalinya. Udah dilaporkan, ya kan? Ya Yolo ya. Kamu I love you sama aja itu menandakan kamu stres dan ketakutan. Sebenarnya masalahmu itu bukan takut sama Farhat, takut dengan proses hukum ya. Makanya jangan bikin masalah. Lu cari-cari gara-gara sama gue kan janji yang cari-cari gara-gara gue persoalkan. Maka, jika Yolo Ine memberikan pesan I love you kepada Farhat Abbas, usai Farhat yang terlihat menemani Tengku Zanzabela untuk melaporkan Yolo Ine ke pihak kepolisian, mantan penyanyi lawas Nia Daniati itu pun juga memberikan pesan untuk Yolo Ine. Menurut Farhat Abbas, agar Yolo Ine bersiap-siap untuk menghadapi resiko dilaporkan ke polisi karena selalu berisik kepadanya. Seharusnya Yolo Ine pun bersikap baik kepadanya, bukan dengan berisik, melainkan dengan berzeki. Yolo, siap-siap dibalik ya. Jadi loyo, dari oke jadi KO, dari on jadi no, oke. Dari apa? Selamat menikmati berisik dan berisiko, ya kan? Harusnya baik-baik sama gue, biar bukan berisik tapi berizki ya. Wah, payah yo. Kalau udah kenal Farhat Abbas, ikuti aku aja, gitu. Selamat. Gitu. Kalau mengikutin yang lawyer yang nggak jelas itu, yang nggak ada sekolahnya, yang mantan badut, ya hasilnya gitu, oke? Lalu, seperti apa pula pertemuan antara pihak Agus dan juga Novi pada hari Jumat lalu yang berakhir dengan deadlock alias jalan buntu? Akhirnya juga mendapatkan reaksi dari pengacara Novi, yaitu Herwanto. Hingga Herwanto pun menanggapi terkait ketidakhadiran Farhat Abbas dan Agus di forum pertemuan tersebut. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pertemuan antara pihak Agus dengan pihak Novi pada hari Jumat lalu memang berakhir dengan deadlock alias jalan buntu. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut, Agus Salim dan Farhat Abbas tidak hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Novi. Namun, Farhat justru mengutus juru bicaranya saja. Melihat momen pertemuan itu tidak menemui jalan keluarnya, salah satu pengacara Novi yaitu Herwanto juga memberikan reaksinya atas ketidakhadiran Farhat Abbas dan Agus dalam forum tersebut. Ya, menurut Herwanto bahwa sebelum pertemuan itu digelar, dirinya pun sudah menduga bahwa pertemuan itu akan deadlock, mengingat dalam forum itu tidak ada sedikit pun mengarah kepada perdamaian, malah justru mempertanyakan tindakan-tindakan lawan yang jauh dari pembicaraan inti pada masalah. Terkait ketidakhadiran Farhat Abbas dalam forum perdamaian itu, Herwanto pun juga menanggapi bahwa ia sebelumnya sudah sangat yakin jika Farhat Abbas tidak akan datang.
Bahkan mengenai kasus Agus ini yang bak benang ruwet, tidak ada titik temunya. Herwanto pun juga menilai bahwa dalam kasus ini ada orang-orang yang dengan sengaja ingin memanfaatkan perkara ini dengan memperpanjang dan membuat gaduh. Padahal sejatinya masalah ini pun bagi Herwanto sangat amatlah gampang diselesaikan. Apalagi melihat pernyataan Agus beberapa waktu lalu saat akan dilaporkan Novi, Agus yang memang ingin berdamai. Saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock. Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin akan ada pertemuan 2 atau 3. Makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya. Ya ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya. Apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu. Ya, jadi tidak perlu bahas lagi bagaimana nih solusinya. Ini uang ini ada di sini. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya itu yang dibicarakan. Ini kan jauh ini tidak ada bicara masalah begitu. Kalau saya ya 1 jam atau 2 jam sebelum ada pertemuan itu ada anak media tanya sama saya. Kira-kira Farhad datang nggak bang? Dugaan saya dia tidak akan datang. Kok bisa yakin bang Farhad nggak datang? Nah, justru ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pablo Bandoa, bahwa ada yang memanfaatkan perkara ini. Kalau perkara ini pengen benar-benar diselesaikan ya, pengen di stop selesai, gampang kok menyelesaikannya. Kan Agus juga kemarin begitu dengar mau dilaporin dia langsung ngomong kan, yaudah damai-damai aja kata dia. Artinya kan kedua belah pihak sebenarnya dari pihak Novi sama pihak Agus kan sebenarnya ada titik temunya. Ini kan yang bikin gaduh orang sekitarnya. Ya, orang sekitarnya yang benar-benar yang mungkin ya masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya, lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya, kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai. Sementara bagi Farhad Abbas, ketidakhadirannya di forum mediasi antara Agus dan Novi diakuinya sudah sangat tepat. Lantaran Farhad pun sudah melihat tidak ada itikat baik pada diri Novi. Bahkan Farhad Abbas pun juga sudah menduga bahwa forum yang digelar oleh Novi kemarin itu pun tidak akan menemui titik damai. Lantaran jika memang Novi benar-benar ingin berdamai dengan Agus tanpa kedatangan Farhad pun, hal itu pun bisa dilakukan. Enggak, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Sengaja. Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu. Paham? Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Rekam jejak digital itu Novi ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus, termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya, padahal nyata-nyata 1,3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh kan, kita kan tidak berpikir lagi uang itu, tiba-tiba dipanggil sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai, ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak kekeh, dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Sadar dirilah, sadar. Ya, yang kamu perjuangkan ini adalah bukan uang nenekmu, tapi uangnya orang membantu Agus. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok.
Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok. Lalu, seperti apa pula Krisnamurti yang menyampaikan soal keikhlasannya untuk membantu Agus dalam pengobatan matanya, di mana tidak ada niatan buruk ataupun mengharapkan sebuah imbalan. Karena dalam kasus Agus ini, Krisnamurti pun memang mempunyai tujuan baik, yaitu membela kebenaran untuk Agus. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, sebagai salah satu dari tim kuasa hukum Agus Salim, Krisnamurti pun memang diketahui menjadi sosok paling terdepan selain Farhad Abbas dalam urusan pengobatan Agus. Hal itu pun beralasan lantaran sebelumnya Krisnamurti pun sempat memberikan uang donasi untuk Agus sebesar 50 juta rupiah kepada Agus untuk digunakan sebagai biaya operasi mata Agus. Mengingat uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar masih berada di yayasan milik Novi. Bahkan uang itu pun diberikan langsung kepada Agus oleh Krisnamurti, hingga Agus pun diminta oleh Krisnamurti untuk bisa mengelola uangnya sendiri. Dalam ungkapannya yang ia bagikan lewat media sosial, Krisnamurti yang saat ini masih berada di Melbourne, Australia, juga mengaku bahwa dirinya sangat ikhlas dalam membantu Agus yang kini sangat menderita lantaran matanya yang tidak bisa melihat lagi akibat siraman air keras yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Tak sampai di situ, Krisna pun juga mengaku bahwa dirinya tidak mengharapkan imbalan apapun atau bahkan niatan buruk kepada Agus. Karena dalam kasus Agus ini, Krisnamurti memang mempunyai tujuan, yaitu membela kebenaran untuk Agus. Hey guys, saat ini saya masih berada di Melbourne. Oh ya guys, saya membantu Agus serta Farhad Abbas dan tim-tim lainnya untuk membela kebenaran di mana uang Agus yang telah ditransfer sampai saat ini belum dikembalikan. Dan perlu diingat ya guys ya, dalam rangka saya membantu teman-teman untuk membela yang menjadi haknya Agus tanpa sedikit pun minta imbalan daripada Agus. Bahkan saya pun juga keluar uang untuk membiayai Agus operasi. Dan bahkan teman-teman tim yang lainnya pun juga ikut menyumbang Agus. Jadi untuk apa kita mengharapkan uang ya kan, yang dalam penderitaan dia menderita dari bisa melihat menjadi buta. Sekali lagi saya membantu Agus dengan keadaan ikhlas dan tidak ada niatan apa-apa, punya rencana buruk juga tidak punya rencana apapun. Sekali lagi, kebenaran pasti akan terungkap. Salam Krisnamurti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.